Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan ya, tutorial terkait dengan penggunaan Era4 SMK tahun 2025. Pada video ini dan mungkin beberapa video selanjutnya dalam playlist ini, kita akan membahas terkait dengan penilaian PKL. Bagaimana administrator menyiapkan data-data, kemudian membagi kelompok dan yang lainnya, kemudian juga bagaimana guru, dalam hal ini pembimbing PKL, dapat melakukan penilaian. Pada video ini akan dibahas terkait dengan peran administrator. Jadi bagi Bapak Ibu guru silahkan di skip saja video ini, lanjut ke video berikutnya. Baik, kita mulai saja. Bagi teman-teman administrator ataupun operator yang memang punya akses ke laman dashboard Era4 SMK ini, ya mungkin bisa jadi atau bisa dijadikan admin itu adalah kepala program keahlian, karena domain PKL data-datanya mungkin ada di kurikulum dan juga di jurusan. Jadi silahkan Bapak Ibu kepala program ataupun Bapak Ibu yang membidangi kurikulum dapat mengikuti video ini, apa saja yang harus disiapkan. Silakan Bapak Ibu login dengan akun administrator ya, sehingga muncul tampilan lengkap seperti ini. Ya, selanjutnya yang pertama yang harus disiapkan datanya adalah, silakan Bapak Ibu lihat di referensi skill, password dan UKK. Nah, di sini pastikan ya data Dudi ya. Data Dudi ini sudah terisi begitu ya. Nah, jadi data Dudi di sini pastikan ya mitra industri Bapak Ibu di sekolah yang memang melaksanakan PKL atau bekerja sama dalam poin praktek kerja lapangan, pastikan ini sudah dimasukkan datanya. Ya. Bagaimana cara menambahkan data Dudi? Ya, karena ini tidak bisa langsung meskipun di Dapodik sudah terisi data industri mitra, tapi tidak bisa tersinkron dengan Era4 ini. Ya. Jadi kita harus menambahkan secara manual. Silakan Bapak Ibu untuk menambahkan bisa tambah di sini secara manual, nanti akan muncul tab ya yang kosong seperti ini. Silakan untuk diisi dengan industri mitranya yang bekerja sama ya sebagai mitra industri PKL. Atau bisa menggunakan import Dudi. Kita lihat formatnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa memilih antara mengisi secara manual satu persatu ya, atau Bapak Ibu isi Excel format ini, kemudian nanti diupload di import Dudi. Nah, isiannya cuma nama Dudinya, kemudian alamat, kemudian keterangan. Jadi cuma nama Dudi dan alamat Dudi saja Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jika data Dudi ini sudah terisi, kita lanjut ke yang kedua adalah asesor. Nah, di sini pastikan juga ya data pembimbing eksternal atau pembimbing dari mitra industrinya juga dimasukkan dengan data-data. Ya, kita bisa tambah di sini asesor ya. Ini harus menambahkan satu persatu, tidak ada fitur untuk bisa menambahkan secara massal, jadi memang harus ditambahkan satu persatu. Apa saja datanya? Ini yang Bapak Ibu, nama lengkap, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kelamin, alamat, Dudi, status. Ya. Nah, kalau misalnya tadi di awal data Dudinya belum di entry, ini jelas tidak akan muncul di sini nama-nama industrinya begitu. Jadi pastikan tahapannya mengikuti tahapan yang ada di Era4 ini ya, data Dudi terlebih dahulu. Oke, jika sudah, nah pastikan dua data ini, data Dudi dan asesor, ini sudah terisi. Selanjutnya kita ke referensi PKL. Nah, di referensi PKL ini ada dua menu ya yang harus disiapkan oleh administrator. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah,
Tujuan pembelajaran ini juga kita harus masukkan secara manual oleh administrator ya. Jadi nanti di sini muncul ya jurusan apa saja yang ada di sekolah. Misalnya saya pilih di teknik mekatronika. Nah ini, jadi ada 4 elemen yang memang sesuai dengan kurikulum ya. Ada 4 elemen di mata pelajaran PKL. Yang pertama internalisasi dan penerapan soft skill, penerapan hard skill, dan peningkatan dan pengembangan hard skill. Kemudian yang keempat penyiapan kemandirian berwirausaha. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menambahkan TP-nya ya. Di sini saya sudah mengisi biar lebih cepat. Nah, ini tidak ada fitur untuk mengisi secara massal, jadi harus satu persatu ya. Dengan mengklik tombol tambah TP. Ya, jadi masih kosong seperti ini tampilannya. Ya, tinggal tambah TP saja, kemudian nomor urutnya berapa, kemudian tulis di sini tujuan pembelajarannya. Jika misalnya di satu elemen ada 3 TP, berarti ya terus ditambahkan. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Misalnya di elemen 1 itu ada 2 TP ya. Ini bisa diedit, bisa dihapus ya. Juga bisa ditambahkan. Jika dirasa masih kurang begitu. Memang TP-nya yang sudah dipersiapkan, sudah sudah direncanakan di awal itu ada sekian TP misalnya, silakan untuk ditambahkan dengan nomor urut yang bisa Bapak Ibu sesuaikan 1 sampai berapa begitu. Oke. Nah, jika sudah terisi TP-nya berarti di menu tujuan pembelajaran sudah selesai ya. Dan pastikan administrator juga mengisi setiap jurusan ini. Makanya admin ya yang berlaku sebagai admin ataupun operator Erapor SMK ini silahkan untuk memberikan akses juga sebagai administrator kepada kepala jurusan supaya bisa mengisi data-data ini secara benar. Oke, jika sudah tujuan pembelajaran terisi, yang kedua adalah kelompok PKL. Nah, di sini masih kosong ya, karena memang belum diisikan kelompoknya. Jadi dalam panduan PKL, sebagai mata pelajaran di kurikulum Merdeka, bahwa setiap guru pengajar di kelas 12 itu menjadi pembimbing PKL yang dianggap memang menguasai ya Bapak Ibu ya. Jadi ada ketentuan tersendiri terkait dengan siapa yang boleh membimbing PKL begitu. Ya. Nah di sini ya tentu sekolah sudah membagi kelompok ya. Contoh misalkan di sini. Ya, jadi daftar pembimbing praktek kerja lapangan. Tentu sekolah kurikulum sudah membagi guru pembimbing PKL yang memang mengajar di kelas 12. Nah, dalam pembagian ini ya tentunya mungkin kebijakan setiap sekolah berbeda ya. Ada yang membagi satu guru misalnya dia membimbing satu mitra begitu ya, peserta didik di satu tempat studi misalnya. Atau misalnya bercampur ya. Bercampur karena guru tersebut juga mengajar di jurusan A, jurusan B, jurusan C. Makanya dia juga harus memiliki porsi bimbingan di beberapa peserta didik dengan mitra yang berbeda-beda. Jadi itu kebijakan sekolah Bapak Ibu ya, sesuai dengan pembagian pembimbing PKL di awal. Ya. Nah di sini sedikit menjelaskan mungkin seperti ini ya pembagian kelompok PKL-nya. Jadi jika misalnya pembimbing guru A itu dia membimbing peserta didik di mitra A. Nah, karena nanti akan dibuatkan kelompok Bapak Ibu ya. Nah, kelompoknya katakanlah menjadi A1. Ya. Selanjutnya misalnya guru B itu masih sama juga di mitranya itu mitra A. Maka kelompoknya juga dibuatkan baru A2. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian pembimbing guru A. Guru A juga membimbing peserta didik yang PKL di mitra industri B misalnya. Maka kelompoknya juga akan bertambah lagi. Ya, karena kenapa? Karena di Erapor ini belum kita lihat ya tambah kelompok di sini. Nah, di sini kita hanya bisa memilih satu guru pembimbing dan satu instruktur dari satu industri. Ya. Jadi tidak bisa si guru A misalnya dia bisa langsung dibuatkan di sini kelompoknya itu membimbing di 2 mitra industri. Nah, itu jadi tidak bisa. Ya.
Makanya di sini misalnya katakanlah DKV atau DKV 1 ya. Misalnya DKV 1, ya, kita sekalian saja langsung praktek untuk pembuatan kelompok PKL. Pilih tingkatnya tingkat 12, kurikulumnya pilih yang DKV, program keahliannya DKV, konsentrasi keahliannya juga sama. Pastikan ini Bapak Ibu ya, program dan konsentrasi keahlian diisi dengan benar. Kemudian pembimbingnya, coba contoh saya membimbing, ya, kemudian selanjutnya pembimbing eksternalnya adalah, nah pastikan juga ini pembimbingnya jangan tertukar ya Bapak Ibu ya. Jadi harus sesuai dengan industrinya ya. Oke. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi satu kelompok itu harus pembimbingnya itu satu orang guru, kemudian internal ya dari sekolah, kemudian satu instruktur pembimbing eksternal dari industri. Jadi kita tidak bisa menambahkan di sini pembimbingnya dua instruktur yang berbeda dari industri yang berbeda begitu ya. Oke, kita simpan. Berhasil disimpan. Nah, kemudian di sini akan muncul ya DKV kelompok 1 ya, kelas 12. Ini konsentrasi keahliannya, kemudian program dan paket keahliannya, strukturnya siapa saja, pembimbing dan eksternal ya. Kemudian anggotanya. Nah, ini anggota silahkan dipilih sesuai dengan pembagian Bapak Ibu membimbing siapa begitu. Ya. Nah, misalnya tambah di sini 12 DKV, ini ada 4 ya. Dipilih nama-namanya nanti sudah muncul. Nah, misalnya saya membimbing di sini 4 ya, 4 siswa ya. Tentunya sesuai dengan pembagian ini Bapak Ibu ya, sesuai dengan surat tugas bimbingan. Bapak Ibu membimbing berapa siswa ya, setiap guru silakan untuk bisa ditambahkan di anggota kelompok DKV 01 gitu. Ya. Oke, kemudian kita close. Nah, berarti dalam tahap ini Bapak Ibu sudah selesai ya, operator ya atau administrator sudah selesai membagi pembimbing PKL dan juga menambahkan anggotanya. Tentu ini tergantung dari jumlah siswa dan jumlah mitra industri ya, yang memang bekerja sama dalam hal praktek kerja lapangan ini. Kalau misalnya banyak ya tentu nanti Bapak Ibu juga banyak ya di sini harus menambahkan mitra dan juga struktur dan juga anggotanya. Oke, saya kira penjelasan terkait dengan persiapan untuk penilaian bagi pembimbing PKL yang harus disiapkan oleh administrator ya seperti ini Bapak Ibu ya. Dimulai dari tadi, sekali lagi kita mengisi data DUDI-nya dulu. Kemudian setelah data DUDI lengkap, kemudian isikan juga asesor atau instruktur dari mitra industrinya ya. Kemudian selanjutnya baru ke referensi PKL, isikan tujuan pembelajarannya ya, seperti ini misalnya contoh. Kemudian isi juga terkait dengan kelompok PKL. Ini harus ditambahkan satu persatu Bapak Ibu ya. Jadi mohon untuk bisa lebih teliti dalam menambahkan anggota ya. Jangan sampai ada anggota yang belum atau terlewat ya, tidak dimasukkan karena nanti tidak akan muncul di penilaian Bapak Ibu guru pembimbing PKL. Oke, saya kira cukup untuk video terkait dengan panduan atau tutorial untuk menyiapkan data-data referensi untuk penilaian pembimbing PKL. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan bagaimana cara penilaian oleh guru pembimbing PKL. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.